Qala al-hukmu tsani hal yubahu ar-ribahul qalil ar-ribal qalil, apakah riba yang sedikit itu diperbolehkan? Wa mal muradu min qouli ta'ala la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Yadhhabu ba'du du'afa'il iman. Sebagian orang yang lemah imannya min muslimi hadal asr, orang-orang yang ada di masa sekarang ini kan, mungkin di masa beliau ini kan banyak ulama-ulama saya ngucaki bahwasanya mun riba sekolah oleh ila anna ribal muharram innama huwa ribal fahish, riba yang diharamkan hanya riba yang banyak, alladzi takunu nisbah fihi murtafi'an, di mana persenannya itu sangat tinggi. Wa yaqsidu min istighlal hajatin nas, yang dimaksudkan adalah memanfaatkan kebutuhan orang lain. Jadi mun orang ini kan ngincem kan cek butuh kan senika. Pas dimanfaatkan kebutuhan mereka yang manfaataki. Amma ribal qalil alladzi la tatajawazu nisbatuhu 2 aw 3%. Kalau riba yang bunganya itu kecil 2%, 3%, tidak lebih dari itu, kata dia fa innahu ghairu muharram, kata orang-orang yang lemah imannya itu tidak diharamkan riba seperti ini. Dan mereka itu berdalil wa yahtajjuna ala da'wahumul batilah, dan mereka berdalil akan pendapat mereka yang batil ini bi anna Allah ta'ala wa tabaraka wa ta'ala innama harrama riba idza kana fahisha. Allah mengharamkan riba apabila ribanya itu tinggi. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa, janganlah kalian makan riba berlipat ganda. Fannahyu innama jaa masyrutan wa muqayyad. Jadi kata mereka, kalau misalkan ribanya itu kecil, bunganya kecil, boleh. Kenapa? Karena Allah mensyaratkan la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa, jangan makan riba yang banyak. Berarti kalau makan riba yang sedikit boleh. Kalau mafhum mukhalafah enggak kenika. Wa huwa kaunuhu mudha'afan aw 'afan katsira, harus banyak. Berarti fa idza lam yakun kadzalik, kalau tidak seperti itu, wa kana nisbatu fi yasira, dan persenannya itu sangat sedikit, fala wajha li tahrimi, maka gak ada jalan untuk mengharamkannya. Bagaimana kalian menanggapi seperti ini? Dari mana cara nanggapin sampean? Walil jawabi ala dzalika naqul, untuk menanggapi pernyataan yang tadi kita akan jawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, inna qaulahu ta'ala ad'afan mudha'afah la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah laisa qaidan wala syarta. Ini mah bukan qaid, bukan syarat. Wa inna ma huwa li bayanil waqi', ini adalah menjelaskan fakta atau hal yang terjadi di masa itu, di mana alladzina kanat ta'amulu alaihi ayyamal jahiliyah, di mana riba di masa jahiliyah dulu mereka bertransaksi riba itu tidak tanggung-tanggung, ad'afan mudha'afah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melarang itu karena sesuai dengan kenyataannya. Dan itu dalam usul fikih tidak bisa diambil mafhum mukhalafah. Ini cek dalam rubul usul itu ada. Kalau ada satu kalam itu disesuaikan dengan fakta atau kejadian, maka tidak ada mafhumnya. Tidak ada mafhumnya. Misalkan nih contohnya, bersantren nih kah, misalkan sampai nih ke luar kelas misalnya, bersengakan, kelas kosong, pada datang peserta, masuk kelas, setengahkan masuk. Hari saya ngakan masuk kia, masuk kia. Apakah setengahkan? Tak masuk, jadi singakan jadi ustad. Singakan masuk itu, berarti setengahkan tak usah masuk. Benih tidak bisa diambil mafhum. Mana boleh memang sesuai kejadian. Kalam itu dikatakan karena sesuai kejadian dan tidak bisa menafikan selain sendiri. Pada dengan nikah. Wa inna ma huwa li bayanil waqi' alladhi kana at-ta'amulu alayhi ayyamal jahiliyah kama yattadhihu min sababin nuzul. Walit tashni', dan untuk memburukkan orang-orang yang melakukan demikian, bi anna fi hadhihi al-muamalah zulman sarikha,
dalam transaksi seperti ini adalah bentuk kezaliman, wa udwanan mubina, melampaui batas yang sudah jelas. Haitsu kanu ya'khuduna riba mudha'afan ad'afan katsira, di mana mereka bertransaksi ribawi itu bukan hanya sedikit tapi sangatlah banyak, sehingga tidak bisa diambil mafhum. Saniyan, jawaban yang kedua, innal muslimina qad ajma'u ala tahrimir riba qalilihi wa katsirihi. Para ulama itu sudah sepakat bahwasanya riba itu haram sedikit ataupun banyak. Fahadzal qaulu yu'tabaru khurujan 'alal ijma'. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan riba kalau sedikit itu boleh, itu merusak ijma' para ulama. Merusak ijma' para ulama hukumnya haram. Kama la yakhlu min jahlin, terlepas bahwasanya orang tersebut itu bodoh bi usuli syariatil gharra, tidak tahu dan tidak paham syariat. Fa inna qalilar riba, qaidahnya qalilal muharram yad'u ila katsiril muharram. Sedikit riba akan menarik dia untuk mengambil riba yang banyak. Khamr diharamkan enggak? Haram. Kalau misalkan cuma 1 tetes, boleh atau tidak? Itu tidak akan berpotensi memabukkan. 1 tetes tidak akan memabukkan. Tetap diharamkan atau tidak? Kenapa? Iya, karena mun sekone diki pokon mak tak mabuk. Coba do tetes bak mabuk. Terus tetes, tak mabuk. Coba sel geget, pah mabuk mak nyaman. Terus pasti tidak susah. Pas doyan, pas nyaman, pas toman, pas nyaman. Fal Islamu hina yuharrimu syai'ah yuharrimu kulliyan akhdhan biqaidati saddidz dzara'i. Nikah kaidah dalam fikih saddudz dzara'i, mencegah wasilah atau perantara yang menyebabkan orang tersebut akan melakukan yang lebih banyak. Contoh misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala ngaramaki zina. Nah pada Allah dalam Al-Qur'an la taqrabu zina, bani la taznu, jak zina sampean iki. Tapi la taqrabu, jangan dekati zina. Apa yang termasuk pendekatan pada zina apa? Asyik hasil. Nah, karena an-nadhratu sahmun min sihamil iblis. Satu pandangan itu adalah satu panah dari iblis. Coba satu pandangan Allah masuk ke ateh loh ke basana ateh. Ana pergi pasuman mun zina tak oleh, tapi mun aceling oleh. Mun aceling pada ki abaya, mun abaya ki pangen-ngangen. Mun ngangen troni ka tro itu Allah tak remare. Kan seni kah? Akhirnya pada istilah qaidah saddud dzara'i. Itu kemarin juga ada contoh di wala ta'zilu apa? Allah darmah dalil saya menunjukkan bahwasanya mun ring bini nikah tak oleh semai dah kamatulillah. Nih, darmah boleh dulu ya Allah. Kiwan papai lagi ya. Li'annahu law abaha al-qalila minhu la jarra dzalika ila katsir minhu. Wa riba kal khamri, ya keharaman riba seperti keharaman khamr. Fahal yaqulu muslimun aqil, apakah pantas bagi seorang muslim yang berakal innal qalila minal khamri halal? Tidak akan mengatakan. Salisan, kita bisa tanggapi dengan yang ketiga, naqulu li haula'il jahalah, kita akan mengatakan pada orang-orang yang bodoh tadi, min asnafil muta'allimin, yang mengaku dirinya itu belajar, atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, apakah kamu mengingkari sebagian kitab, iman terhadap sebagiannya? Falimadza tahtajjuna bi hadhil ayati ala da'wakumul batilah,
Kenapa kalian berdalil dengan ayat ini akan pendapat kalian yang batil itu? Wala taqra'una qaulahu ta'ala, tidak baca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan adhafan mudhafah? Tidak. Riba qalil wa katsir. Wa qauli ta'ala ittaqullaha wa dharu ma baqiyah minar riba. Yang tersisa dari riba itu juga kalian jauhi. Qauli ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah itu menghapus riba sedikit ataupun banyak. Hal fi hadhil ayah ma yuqayyadu riba bil qalil awil katsir awil lafdhu mutlaq. Jadi ayat-ayat ini apakah ribanya itu dibatasi banyak? Tidak. Lafadznya itu mutlak. Kalau mutlak berarti sedikit ataupun banyak tetap diharamkan. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jabirin la'ana Rasulullah akilar riba. Rasulullah melaknat orang yang makan riba, wa muwakkilahu, orang yang mewakilkan riba, wa katibahu, orang yang menulis dalam transaksi riba, wa syahidaihi, orang yang menjadi saksi dalam riba, wa qalahum sawa, mereka semuanya sama-sama mendapatkan dosa. Farriba muharramun bi jami' anwa'ihi bin nususil qat'iyah. Jadi keharaman riba itu sudah disepakati dan sudah ditetapkan dengan nas-nas yang sudah jelas. Wal qalilu wal katsiru fil hurmati sawa. Nika pun lestari pun muhadharah nomor 11.